pabrik tahu yang tak pernah tidur. Tidak ada pelang nama besar di depan pabrik itu. Hanya sebuah bangunan memanjang berdinding tembok kusam, berdiri agak menjorok ke belakang dari jalan desa. Dari luar, tempat itu terlihat seperti pabrik tahu biasa, bahkan terlalu biasa. Jika bukan karena satu hal yang sejak lama mengusik warga sekitar, asap dari cerobongnya hampir tidak pernah berhenti. Pabrik tahu itu berada di pinggiran Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, tak jauh dari aliran sungai kecil yang oleh warga setempat disebut sebagai anak sungai Cikeruh. Sungainya tidak lebar, airnya tenang, dan di beberapa bagian dipenuhi batu-batu besar yang sudah lama ditumbuhi lumut. Siang hari, tempat itu terlihat biasa saja. Anak-anak pernah mandi di sana, warga mencuci karung kedelai, dan sesekali ada pemancing yang duduk diam hingga sore. Namun ketika malam datang, suasananya berubah. Lampu-lampu pabrik menyala terang, menerangi kabut tipis yang sering turun dari arah sungai. Asap tungku kayu bercampur udara dingin membuat area sekitar terasa lembab dan pengap. Bau kedelai rebus menyengat, tapi entah kenapa seringkali diselipi aroma amis yang sulit dijelaskan. Pemilik pabrik itu dikenal dengan nama Mang Ujang. Usianya sekitar akhir 40-an. Tubuhnya kurus, kulitnya gelap, terbakar matahari, dan matanya selalu terlihat lelah. Ia bukan orang yang ramah, tapi juga tidak pernah membuat masalah. Kepada warga, Mang Ujang dikenal sebagai orang yang pendiam dan tertutup, jarang ikut kumpul atau hajatan desa. Yang membuat orang-orang segan padanya adalah satu hal. Usahanya berkembang sangat cepat. Dalam waktu beberapa tahun, pabrik tahu kecil itu berubah menjadi sumber penghidupan bagi banyak orang. Puluhan warga bekerja di sana, dari pengupas kedelai, pengangkat cetakan, hingga pengantar tahu ke pasar-pasar sekitar Sumedang dan Bandung. Gaji mereka selalu tepat waktu, bahkan lebih besar dibanding pabrik tahu lain di daerah itu. Kerja keras orangnya, begitu kata warga. Namun ada satu kebiasaan pabrik itu yang sejak awal dianggap janggal. Operasional utamanya justru dilakukan malam hari. Sekitar pukul 9 malam, para pekerja shift malam mulai berdatangan. Motor-motor diparkir berjejer di halaman samping. Pintu pabrik dibuka lebar. Tungku dinyalakan. Mesin penggiling berdengung memecah sunyi desa. Pabrik itu baru benar-benar sepi menjelang subuh. Beberapa warga pernah bertanya, kenapa harus malam? Mang Ujang hanya menjawab singkat, biar produksi lancar, siang buat kirim. Jawaban itu terdengar masuk akal. Dan seperti kebanyakan hal yang berbau rezeki, tak banyak yang ingin bertanya lebih jauh. Salah satu pekerja shift malam yang baru diterima adalah Asep. Usianya 23 tahun, lulusan SMA, asli desa sebelah. Ia mulai bekerja di pabrik itu karena rekomendasi pamannya. Awalnya, Asep merasa bersyukur. Pekerjaan itu berat, tapi upahnya cukup. Malam pertama bekerja, Asep langsung menyadari satu hal. Pabrik itu terasa berbeda setelah lewat tengah malam. Sekitar pukul 1 dini hari, suasana di dalam bangunan terasa lebih dingin. Suara mesin tetap sama, tapi seolah ada bunyi lain yang menyelip. Seperti suara langkah kaki di lantai atas. Padahal Asep tahu betul, lantai 2 pabrik sudah lama tidak dipakai. Tangga menuju ke sana, bahkan dikunci dengan gembok besar. Ia sempat berpikir itu hanya suara tikus atau kayu memuai. Sampai suatu malam, saat ia mengangkat cetakan tahu, ia melihat bekas jejak basah di lantai. Seperti bekas kaki orang berjalan tanpa alas, mengarah ke ruang belakang pabrik. Ruang belakang itu tidak pernah dijelaskan fungsinya. Pintunya selalu tertutup. Dan Mang Ujang adalah satu-satunya orang yang memegang kuncinya. Menjelang pukul 2 dini hari, bel berbunyi. Mesin dimatikan. Semua pekerja diminta berhenti selama 15 menit. Mereka biasanya duduk di luar, merokok atau minum kopi. Sementara itu,
Mang Ujang masuk ke ruang belakang sendirian. Tidak ada yang berani bertanya. Tidak ada yang mengintip. Asep hanya ingat satu hal dari malam itu. Saat Mang Ujang keluar kembali, wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya. Dan bajunya bagian belakang tampak basah, seperti terkena air sungai. Saat itu, Asep belum tahu apa-apa. Ia hanya berpikir mungkin itu kebetulan. Namun, ia tidak sadar, malam itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang sudah lama tertanam di bawah pabrik tahu itu. Dan perlahan mulai menagih. Shift malam dan hal-hal yang tidak pernah dicatat. Asep mulai benar-benar merasa ada yang tidak beres setelah minggu kedua bekerja di pabrik tahu itu. Awalnya semua terlihat normal. Pekerjaan berjalan seperti pabrik tahu pada umumnya. Kedelai direndam, digiling, dimasak, lalu dicetak. Para pekerja saling bercanda untuk mengusir kantuk. Namun ada satu hal yang pelan-pelan disadari Asep. Tidak semua kejadian di pabrik itu pernah dibicarakan secara terbuka. Beberapa hal hanya diketahui lewat bisik-bisik. Seperti tentang larangan berada sendirian di area belakang pabrik. Tidak pernah ada aturan tertulis. Tidak ada papan peringatan. Tapi setiap kali ada pekerja yang mendekat ke sana, senior-senior akan langsung menegur. Jangan ke situ, nanti aja kalau siang, kata mereka. Kalau ditanya alasannya, jawabannya selalu sama. Udah, nurut aja. Salah satu senior yang paling sering mengingatkan adalah Rudi, pekerja lama yang sudah hampir 7 tahun di pabrik itu. Rudi bukan tipe orang yang suka bercanda. Wajahnya selalu serius, matanya cekung, dan tangannya penuh bekas luka lama, seperti sering terkena air panas. Suatu malam, saat istirahat, Asep memberanikan diri bertanya, "Ruth, emang kenapa sih ruang belakang itu?" Rudi tidak langsung menjawab. Ia menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Lu di sini kerja aja, jangan nyari tahu yang bukan urusan." Nada suaranya bukan marah. Lebih seperti peringatan, gangguan-gangguan kecil mulai sering terjadi. Ember bisa jatuh sendiri. Cetakan tahu yang sudah rapi tiba-tiba roboh. Kadang listrik padam hanya di satu sudut pabrik, lalu menyala kembali tanpa sebab jelas. Yang paling sering dialami Asep adalah perasaan diawasi. Bukan dilihat secara langsung, tapi seperti ada sesuatu yang berdiri diam di belakangnya, tepat di dekat pintu menuju sungai. Setiap kali Asep menoleh, tidak ada siapa-siapa. Hanya angin malam yang membawa suara air mengalir pelan. Beberapa pekerja mengaku pernah melihat bayangan melintas di dinding, padahal tidak ada orang lewat. Ada juga yang mendengar suara seperti orang mencuci sesuatu di sungai saat jam istirahat. Padahal semua pekerja sedang berkumpul di depan. Yang aneh, kejadian-kejadian itu tidak pernah dilaporkan. Tidak ke mandor, tidak ke pemilik. Seolah semua sepakat untuk menganggapnya tidak ada. Sampai suatu malam, seorang pekerja bernama Denny mulai berubah. Denny adalah tipe orang yang cerewet dan mudah tertawa. Ia sering jadi penghibur di shift malam. Tapi sejak beberapa hari terakhir, ia terlihat murung. Tatapannya kosong. Kadang berbicara sendiri saat mengaduk adonan tahu. Asep pernah melihat Denny berdiri lama di dekat sungai saat istirahat, menatap air tanpa berkedip. "Kok bengong nih?" tanya Asep. Denny hanya menjawab singkat, "Lu pernah dengar suara orang minta tolong dari air?" Asep mengira itu hanya bercanda, tapi Denny tidak tertawa. Beberapa malam kemudian, saat jam menunjukkan hampir pukul 2, bel istirahat berbunyi seperti biasa. Semua mesin dimatikan. Para pekerja keluar ke halaman. Namun malam itu, Denny tidak ikut keluar. Asep sempat melihatnya berjalan ke arah ruang belakang, membawa ember kecil. Asep mengira ia hanya ingin buang air atau mencuci
tangan. Tapi 15 menit berlalu, bel berbunyi lagi, dan Denny tidak kembali. Rudy terlihat gelisah. "Ada yang lihat Denny?" tanyanya. Tidak ada yang menjawab. Mereka mulai mencari ke dalam pabrik, ke gudang, ke area sungai. Motor Denny masih terparkir rapi, tasnya masih tergantung di loker. Mang Ujang datang terlambat malam itu. Saat ditanya, ia hanya berkata, "Mungkin pulang duluan." Jawaban itu terdengar aneh. Tidak ada yang melihat Denny keluar. Dan Denny dikenal tidak pernah pulang tanpa pamit. Pencarian malam itu tidak menemukan apapun. Hanya satu hal yang disadari Asep saat pulang menjelang subuh. Air sungai terlihat lebih tinggi dari biasanya. Dan di salah satu batu besar, ia melihat bekas kain kerja berwarna biru tersangkut basah dan berlumpur. Namun tidak ada yang berani menyentuhnya. Keesokan harinya, keluarga Denny datang ke pabrik. Wajah mereka panik. Polisi desa ikut mencari. Sungai disusuri, tapi tidak ada jasad. Tidak ada tanda perlawanan. Sejak malam itu, nama Denny tidak pernah disebut lagi di dalam pabrik. Seolah ia tidak pernah bekerja di sana. Dan sejak kejadian itu pula, Asep mulai menyadari satu hal yang membuat bulu kuduknya berdiri. Setiap pukul 2 dini hari, saat Mang Ujang masuk ke ruang belakang, suara air sungai selalu terdengar lebih deras. Padahal musim sedang kemarau. Setelah hilangnya Denny, pabrik tahu itu tidak pernah benar-benar kembali normal. Secara kasat mata, aktivitas tetap berjalan seperti biasa. Mesin tetap dinyalakan setiap malam, tungku tetap mengepul, dan truk pengangkut tahu masih keluar masuk menjelang subuh. Namun bagi orang-orang yang bekerja di sana, ada perubahan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Perubahan itu datang dari sungai. Asep mulai memperhatikannya beberapa hari setelah kejadian. Air yang biasanya bening dan berwarna kehijauan, kini sering tampak keruh kehitaman, terutama saat malam. Kadang muncul bau menyengat, bukan bau limbah tahu, melainkan bau amis seperti darah bercampur lumpur. Warga yang rumahnya dekat sungai ikut merasakan dampaknya. Ikan-ikan kecil yang biasa terlihat berenang di tepi mulai mati mengapung. Bebek milik warga enggan turun ke air. Bahkan ada beberapa warga yang mengeluh gatal setelah mencuci kaki di sungai. Awalnya, semua itu dianggap wajar. Pabrik tahu, ya pasti limbah, begitu kata orang-orang. Namun masalahnya, kondisi sungai justru paling parah saat malam hari. Tepat setelah pukul 2 dini hari. Menjelang subuh, airnya kembali relatif jernih, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Salah satu warga yang pertama kali menyadari kejanggalan itu adalah Bu Enah, pedagang gorengan yang rumahnya hanya berjarak beberapa puluh meter dari pabrik. Setiap pagi, ia biasa mencuci peralatan masaknya di sungai. Suatu pagi, Bu Enah menemukan rambut panjang tersangkut di batu sungai. Rambut itu hitam, basah, dan terlalu halus untuk ukuran rambut manusia yang terendam lama. Saat dipegang, rambut itu terasa dingin dan licin. Ia berniat membuangnya, tapi saat berbalik, rambut itu sudah tidak ada. Beberapa hari kemudian, kejadian serupa dialami warga lain. Ada yang melihat bayangan seperti orang berdiri di tengah sungai saat malam, tapi menghilang ketika disenter. Ada pula yang mendengar suara seperti perempuan menangis pelan, bercampur dengan suara aliran air. Asep mendengar semua itu dari pamannya, yang juga warga sekitar. Pamannya sempat bertanya, apakah pabrik tahu membuang sesuatu ke sungai. Asep tidak tahu harus menjawab apa. Di pabrik sendiri, suasana semakin tegang. Para pekerja mulai sering jatuh sakit. Ada yang pusing tiba-tiba. Ada yang muntah tanpa sebab. Beberapa mengaku mimpi aneh. Berada di dalam air gelap, ditarik ke bawah oleh tangan dingin. Yang paling mengganggu Asep adalah mimpi yang datang hampir setiap malam. Ia bermimpi berdiri di tepi sungai, sendirian. Airnya hitam dan tenang.
Dari dalamnya muncul sosok perempuan berambut panjang menutupi wajah. Tubuhnya tampak membengkak, seperti mayat yang terlalu lama terendam. Perempuan itu tidak berbicara, hanya mengangkat wajahnya perlahan. Dan di balik rambutnya, Asep melihat wajah Deni. Pucat, matanya terbuka, mulutnya seperti ingin berteriak. Asep selalu terbangun sebelum sosok itu menyentuhnya, dengan keringat dingin dan napas terengah. Suatu malam, Asep memberanikan diri menemui Rudi setelah shift selesai. Mereka duduk di dekat sungai, sedikit menjauh dari pabrik. "Rud, Deni beneran cuma hilang gitu aja?" tanya Asep pelan. Rudi menatap air sungai lama, lalu berkata dengan suara hampir berbisik, "Di sini, yang hilang itu bukan cuma Deni." Rudi akhirnya bercerita. Bertahun-tahun lalu, sudah ada beberapa pekerja yang keluar mendadak. Ada yang pindah kota tanpa kabar. Ada yang sakit, lalu meninggal tak lama setelah resign. Dan ada juga yang namanya perlahan dilupakan, seperti tidak pernah ada. "Setiap kali usaha pabrik lagi naik pesat," kata Rudi, "selalu ada satu kejadian aneh." Asep mulai menyadari pola itu. Pabrik tahu selalu untung. Tidak pernah benar-benar sepi pesanan, dan selalu ada korban yang tidak pernah tercatat secara resmi. Malam itu, saat mereka kembali ke dalam, Asep melihat Mang Ujang berdiri sendirian di dekat ruang belakang. Tangannya gemetar, bibirnya bergerak seperti membaca sesuatu. Ketika Asep lewat, Mang Ujang menatapnya lama sekali. Tatapan itu bukan marah, bukan juga takut, melainkan seperti orang yang tahu sesuatu, tapi tidak bisa lari darinya. Dan untuk pertama kalinya sejak bekerja di sana, Asep mendengar suara dari balik pintu ruang belakang, suara air bergolak pelan, disertai bisikan halus seperti doa yang salah ucap. Di saat itulah Asep sadar, apapun yang terjadi di pabrik tahu itu, bukan hanya soal pekerjaan malam atau limbah sungai. Ada sesuatu yang sedang dipelihara, dan sungai itu perlahan mulai meminta balasan. Hilangnya Deni perlahan berubah dari kabar mengejutkan menjadi sesuatu yang sengaja dihindari untuk dibicarakan. Tidak ada rapat, tidak ada pengumuman resmi, tidak ada penghentian produksi. Pabrik tahu itu tetap beroperasi seperti biasa, seolah satu orang yang hilang di tengah sungai hanyalah gangguan kecil dalam roda usaha. Bahkan nama Deni tidak pernah lagi disebut oleh mandor ataupun Mang Ujang. Namun bagi Asep, justru keheningan itulah yang paling mengganggu. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya luput, seperti jumlah pekerja shift malam yang selalu genap, tidak pernah kurang, tidak pernah lebih. Jika ada yang berhenti, entah dari mana selalu ada pengganti, datang tanpa banyak cerita, bekerja tanpa banyak bertanya. Dan ada satu kebiasaan baru yang membuat bulu kuduk Asep sering berdiri. Setiap malam Jumat, Mang Ujang selalu datang lebih awal dan pulang paling akhir. Malam Jumat itu, hujan turun rintik-rintik sejak sore. Sungai di belakang pabrik mengalir lebih deras dari biasanya. Meski tidak sampai meluap, udara terasa dingin dan lembab, membuat bau kedelai bercampur tanah basah semakin menyengat. Sekitar pukul 1:30 dini hari, bel istirahat berbunyi seperti biasa. Para pekerja keluar ke halaman. Asep duduk bersama Rudi dan 2 pekerja lain. Mereka merokok dalam diam. Tidak ada yang bercanda malam itu. Mang Ujang masuk ke ruang belakang. Namun berbeda dari biasanya, malam itu pintu ruang belakang tidak tertutup rapat. Asep menyadarinya secara tidak sengaja. Dari tempatnya duduk, ia bisa melihat celah kecil di antara pintu dan kusen. Dari celah itu terlihat cahaya temaram, bukan dari lampu biasa, melainkan seperti pantulan api kecil. "Ada lampu ya di situ?" bisik Asep. Rudi langsung menoleh, wajahnya berubah tegang. "Lu jangan ke situ," katanya cepat. "Gue cuma mau lihat." "CP, jangan."
Nada suara Rudi bukan lagi peringatan. Itu perintah. Namun, entah kenapa, rasa penasaran Asep malam itu jauh lebih kuat dari rasa takutnya. Mungkin karena mimpi-mimpi buruk yang terus menghantuinya. Mungkin karena wajah Denny yang terus muncul di kepalanya. Atau mungkin karena ada sesuatu dari ruang itu yang memanggilnya tanpa suara. Saat bel berbunyi tanda istirahat selesai, semua pekerja kembali ke posisi masing-masing. Mesin mulai dinyalakan satu persatu. Suara bising kembali memenuhi ruangan. Mang Ujang belum keluar. Kesempatan itu dimanfaatkan Asep. Ia berpura-pura mengambil ember, lalu perlahan berjalan ke arah ruang belakang. Jantungnya berdegup kencang, tangannya dingin dan basah oleh keringat. Saat ia mendekat, ia mencium bau yang berbeda, bukan bau kedelai, melainkan bau amis yang menusuk hidung, seperti darah lama bercampur air sungai. Asep mengintip lewat celah pintu. Apa yang ia lihat membuat napasnya tertahan. Ruang belakang itu bukan gudang. Lantainya berupa tanah basah. Di tengah ruangan terdapat lingkaran bekas abu, di sekelilingnya tersusun sesajen, kembang 7 rupa, kepala kambing yang masih menyisakan darah kering, dan beberapa mangkuk tanah liat berisi cairan hitam pekat. Di sudut ruangan ada lubang besar menyerupai saluran air, mengarah langsung ke sungai. Dan di depan lubang itu, Mang Ujang berlutut. Ia tidak sendirian. Di belakangnya berdiri sosok bayangan gelap, tinggi, dengan rambut panjang menjuntai hingga menyentuh lantai. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi Asep bisa melihat air menetes dari ujung rambutnya, jatuh ke tanah satu persatu. Tenang, tenang, belum waktunya. Mang Ujang terdengar berbisik gemetar. Saat itulah papan lantai di bawah kaki Asep berderit pelan. Mang Ujang langsung menoleh. Tatapan mata mereka bertemu. Wajah Mang Ujang berubah pucat. Ia berdiri dengan cepat dan menutup pintu dengan keras. Asep terdorong mundur dan jatuh terduduk. Suara mesin menelan kejadian itu seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Beberapa menit kemudian, Mang Ujang keluar dari ruang belakang. Wajahnya dingin, matanya merah. Ia mendekati Asep. "Kamu lihat apa?" Tanyanya pelan, tapi tajam. Asep tidak mampu menjawab. Tenggorokannya terasa terkunci. Mang Ujang mendekatkan wajahnya dan berbisik, "Kalau kamu mau selamat, anggap malam ini tidak pernah terjadi." Sejak malam itu, keadaan berubah drastis. Gangguan menjadi lebih kasar. Pekerja kerasukan di tengah produksi. Air sungai naik turun tanpa hujan. Suara tangisan terdengar jelas dari belakang pabrik saat lewat tengah malam. Dan yang paling mengerikan, Asep mulai mendengar suara seseorang memanggil namanya dari arah sungai, suara yang sangat ia kenal. Suara Denny, pelan, serak, seolah datang dari dalam air. Sejak malam, Asep melihat apa yang ada di ruang belakang. Tidur menjadi sesuatu yang jarang ia rasakan dengan utuh. Setiap kali memejamkan mata, bayangan itu kembali muncul. Rambut panjang menjuntai, tubuh basah, dan suara air menetes tanpa henti. Ia sering terbangun menjelang pukul 2 dini hari, tepat pada jam istirahat pabrik, meski saat itu ia sedang tidak bekerja. Seolah tubuhnya masih terikat pada jadwal pabrik itu. Suara Denny yang memanggil dari sungai semakin sering terdengar. Kadang jelas, kadang hanya seperti bisikan yang tertelan angin. Yang membuat Asep merinding, suara itu selalu memanggil dengan nada memohon, bukan marah. "Sep, tolong." Asep mencoba mengabaikannya. Ia berpikir semua itu hanya akibat kelelahan dan rasa bersalah. Tapi tubuhnya mulai bereaksi aneh. Setiap lewat dekat sungai, dadanya terasa sesak, tangannya dingin, kepalanya berdenyut hebat, seolah ada tekanan dari dalam. Di pabrik, suasana semakin kacau. Mesin penggiling sering macet tanpa sebab. Air rebusan tahu mendadak berubah keruh dan berbau busuk. Pernah suatu malam, tahu yang baru dicetak retak,
dan mengeluarkan cairan kehitaman, membuat beberapa pekerja muntah di tempat. Rudi mulai jarang berbicara. Ia terlihat lebih tua dari usianya. Suatu malam, ia menarik Asep ke sudut pabrik. "Lu harus hati-hati," katanya pelan. "Kenapa? Kalau sesuatu di sini udah tahu, lu bisa lihat, lu jadi pilihan." Asep bertanya apa maksudnya. Rudi menunduk lama sebelum menjawab. "Pabrik ini bukan cuma usaha, ini perjanjian. Dan perjanjian itu selalu minta pengganti." Tak lama setelah percakapan itu, kejadian yang lebih buruk terjadi. Seorang pekerja baru bernama Tono, yang belum genap seminggu bekerja, tiba-tiba berteriak histeris di tengah produksi. Ia menunjuk ke arah sungai sambil menangis dan berteriak bahwa ada orang yang menarik kakinya. Padahal ia berdiri jauh dari air. Beberapa pekerja mencoba menenangkannya, tapi Tono justru pingsan. Saat dibawa keluar, kaki celananya basah, seperti baru terendam air sungai. Keesokan harinya, Tono tidak pernah kembali. Kabar yang beredar, ia langsung dibawa pulang oleh keluarganya dan jatuh sakit parah. Mang Ujang mulai sering memanggil Asep secara pribadi. Setiap kali bertemu, tatapan Mang Ujang selalu penuh tekanan. Ia beberapa kali bertanya, apakah Asep menceritakan apapun kepada orang lain. Asep selalu menjawab tidak, meski dalam hati ia merasa kebohongan itu tidak sepenuhnya melindunginya. Suatu malam, setelah shift selesai, Mang Ujang menahan Asep di ruang produksi, hanya mereka berdua. "Asep," katanya pelan, "kalau kamu masih mau kerja di sini, kamu harus nurut." "Nurut soal apa, Mang?" "Soal tidak ikut campur urusan yang bukan jatah kamu." Asep memberanikan diri bertanya tentang Denny. Wajah Mang Ujang langsung mengeras. Ia menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara lirih, "Denny itu tidak kuat." Kalimat itu diucapkan tanpa emosi, seolah Denny hanyalah kerusakan kecil dalam sistem. Malam itu, hujan turun deras. Sungai meluap hingga mendekati dinding pabrik. Airnya hitam dan berbau tajam. Dari dalam pabrik, terdengar suara air menghantam sesuatu di bawah lantai. Sekitar pukul 2 dini hari, bel istirahat berbunyi. Namun kali ini, tidak ada yang keluar. Semua pekerja membeku di tempat masing-masing ketika dari arah ruang belakang terdengar suara benturan keras, disusul suara seperti orang terseret di tanah basah. Lampu berkedip-kedip, mesin mati satu persatu, dan dari celah pintu ruang belakang, air sungai mulai merembes masuk, membawa serta rambut-rambut hitam panjang yang bergerak pelan di lantai. Di tengah kekacauan itu, Asep mendengar suara yang kini terdengar sangat jelas, tepat di belakang telinganya. Gilirannya sudah dekat. Sejak malam itu, Asep sadar satu hal yang paling menakutkan. Siapapun yang sudah melihat isi perjanjian pabrik itu tidak akan diizinkan pergi begitu saja. Bukan oleh Mang Ujang, dan bukan oleh sesuatu yang tinggal di sungai. Asep mulai sering izin tidak masuk kerja. Tubuhnya memang tampak sehat, tapi pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Setiap malam, tepat menjelang pukul 2, ia selalu terbangun dengan jantung berdegup kencang. Kadang terdengar suara air di dalam rumahnya, padahal tidak ada keran yang terbuka. Kadang lantai terasa dingin dan lembab, seperti baru terendam. Ibunya menyadari perubahan itu. "Kamu kenapa, Sep?" tanyanya suatu pagi. "Kerjaannya bikin kamu kayak orang dikejar sesuatu." Asep tidak berani menjawab jujur. Tapi saat mimpi-mimpi buruk itu semakin jelas. Tentang sungai hitam, rambut panjang, dan wajah Denny yang menatapnya tanpa berkedip. Asep sadar ia tidak bisa menghadapi semuanya sendirian. Ia menemui pamannya Pak Rahmat, seorang warga lama yang dikenal sering dimintai tolong soal hal-hal tidak biasa. Pak Rahmat bukan dukun, tapi ia dekat dengan para sesepuh desa dan paham cerita-cerita lama yang jarang ditulis.
Setelah mendengar cerita Asep, Pak Rahmat terdiam lama. Wajahnya menegang. "Kamu kerja di pabrik tahu itu?" tanyanya memastikan. Asep mengangguk. Pak Rahmat menghela napas panjang. "Kalau begitu, ini bukan yang pertama." Ia lalu menceritakan sesuatu yang jarang dibahas warga. Bertahun-tahun sebelum pabrik tahu berdiri, lahan itu hanyalah tanah kosong di pinggir sungai. Sungai itu sendiri sejak dulu dianggap berpenunggu. Warga lama percaya ada makhluk air yang menjaga aliran itu, bukan makhluk jahat, tapi tidak boleh dilanggar perjanjiannya. Dulu pernah ada usaha penggilingan padi di sana. Usahanya sempat maju pesat, lalu tiba-tiba bangkrut setelah salah satu pekerjanya tenggelam secara misterius. Tak lama kemudian, tempat itu kosong kembali. Mang Ujang datang bertahun-tahun setelahnya. Menurut cerita yang beredar di kalangan sesepuh, Mang Ujang sempat sering terlihat menemui seseorang di hulu sungai pada malam hari. Ia bukan orang asli daerah itu, dan saat datang pertama kali, ia dalam kondisi bangkrut dan putus asa. "Dia minta jalan cepat," kata Pak Rahmat. "Dan yang di bawah air itu selalu kasih, tapi ada harga. Harga itu bukan uang." Pak Rahmat menjelaskan dengan suara pelan, seolah takut didengar sesuatu. Perjanjian pesugihan air biasanya mengikat pada aliran, bukan tempat. Selama usaha berjalan, sungai harus diberi makan. Bukan setiap hari, tapi setiap kali keseimbangan terganggu. Saat usaha terlalu besar, terlalu cepat, atau saat pemilik mulai ragu. "Kalau yang berjanji goyah," kata Pak Rahmat, "yang di bawah air akan ambil sendiri." Asep bertanya tentang Denny. Pak Rahmat tidak langsung menjawab. Yang diambil itu bukan selalu yang berjanji. Kadang yang paling dekat, kadang yang paling lemah, kadang yang paling tahu. Kata-kata itu membuat dada Asep sesak. Beberapa hari kemudian, Asep kembali masuk kerja. Ia berniat mengundurkan diri. Ia merasa cukup. Tidak ada uang yang sepadan dengan teror yang ia alami. Namun niat itu pupus saat Rudi mendatanginya dengan wajah pucat. "Lu nggak bisa keluar sekarang," kata Rudi cepat. "Kenapa?" "Semalam, Mang Ujang sakit keras." Menurut cerita Rudi, Mang Ujang ditemukan pingsan di ruang belakang saat malam Jumat. Tubuhnya dingin, pakaiannya basah, seperti habis tercebur sungai. Ia terus mengigau, menyebut-nyebut kata kurang dan janji. Para pekerja diminta tetap bekerja. Produksi tidak boleh berhenti. Itulah saat Asep sadar betapa dalam perjanjian itu mengikat. Bahkan ketika pemiliknya sendiri melemah, pabrik tidak boleh tidur. Malam itu, saat Asep berdiri dekat sungai, ia melihat bayangan di permukaan air. Rambut panjang itu muncul lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Tapi kali ini, sosok itu tidak menatapnya dengan marah, melainkan dengan harap. Seolah menunggu sesuatu. Dan di dalam hatinya, Asep mulai mengerti satu hal yang paling ia takuti. Jika Mang Ujang benar-benar tidak sanggup lagi memenuhi perjanjian, sungai itu akan mencari pengganti. Dan orang yang paling dekat adalah dirinya. Sejak Mang Ujang jatuh sakit, pabrik tahu itu berubah menjadi tempat yang terasa asing bagi semua orang. Tidak ada lagi teriakan perintah. Tidak ada lagi langkah kaki Mang Ujang yang biasa terdengar berat saat menyusuri ruang produksi. Namun, justru dalam keheningan itulah, pabrik terasa lebih hidup. Seolah ada sesuatu yang menggantikan peran pemiliknya. Mesin-mesin menyala sendiri sebelum dinyalakan. Tungku tetap panas meski kayu belum dimasukkan. Dan bau amis itu kini hampir tidak pernah hilang. Asep dan Rudi sepakat bahwa mereka tidak bisa diam saja. Suatu sore, sebelum giliran shift malam, mereka menemui Abah Jajang, salah satu sesepuh desa yang dikenal pernah menutup beberapa tempat angker di daerah itu. Rumah Abah berada agak jauh dari sungai, di atas tanah yang lebih tinggi. Setelah mendengar cerita mereka, Abah Jajang hanya berkata satu kalimat, "Ini sudah terlalu lama dibiarkan."
Abah menjelaskan bahwa perjanjian pesugihan seperti itu bukan sekadar janji antara manusia dan makhluk lain. Ia mengikat tempat, aliran, dan orang-orang di sekitarnya. Selama pabrik berdiri dan produksi berjalan, ikatan itu tetap hidup. Kalau mau berhenti, kata Abah, harus ada penutup, dan penutup itu selalu minta pengganti. Asep langsung mengerti maksudnya. Abah Jajang menolak terlibat langsung, bukan karena takut, tapi karena perjanjian itu bukan dibuat oleh warga desa, melainkan oleh Mang Ujang sendiri. Yang memulai harus menyelesaikan, katanya tegas. Namun Abah memberi satu saran terakhir. Hentikan produksi walau hanya 1 malam. Biar kelihatan reaksinya, ujar Abah. Malam itu, Asep dan Rudi kembali ke pabrik dengan niat bulat. Mereka tahu risikonya, tapi jika pabrik terus berjalan, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Sekitar pukul 1 dini hari, saat jumlah pekerja sudah berkurang dan suasana relatif sepi, Rudi mematikan salah satu mesin utama secara sengaja. Suara mesin berhenti mendadak, membuat beberapa pekerja menoleh heran. Belum sempat mereka menjelaskan, lampu seluruh pabrik padam. Dalam kegelapan, suara sungai tiba-tiba terdengar sangat keras. Bukan seperti aliran air biasa, melainkan seperti air yang sedang dipaksa bergerak. Dari arah ruang belakang, terdengar suara benturan berulang, diikuti suara seperti orang menangis tertahan. Beberapa pekerja panik dan berlari keluar. Asep berdiri terpaku saat dari bawah lantai terdengar suara seretan panjang, seolah sesuatu mencoba naik ke permukaan. Lantai bergetar, tungku-tungku menyala dengan sendirinya. Dan dari celah-celah lantai, air sungai menyembur keluar, membawa lumpur dan rambut hitam yang menggeliat pelan. Rudi berteriak agar semua orang keluar. Saat Asep menoleh, ia melihat bayangan tinggi berdiri di dekat pintu ruang belakang. Rambutnya menjuntai, meneteskan air. Kali ini, wajahnya terlihat jelas. Itu wajah perempuan, tapi kulitnya pucat kebiruan, matanya kosong, dan mulutnya terbuka terlalu lebar. Dari dalam mulutnya, terdengar suara yang bukan satu, melainkan banyak, seperti beberapa orang berbicara bersamaan. Janji tidak boleh putus. Asep merasakan kakinya seperti tertahan sesuatu dari bawah. Air dingin melilit pergelangan kakinya, menarik pelan. Di saat itu, suara sirene kecil terdengar dari luar. Beberapa warga yang melihat keganjilan sejak sore mendekat dengan senter dan motor. Bayangan itu perlahan mundur ke arah ruang belakang. Air berhenti menyembur. Lampu menyala kembali seketika. Pabrik kembali sunyi. Namun, sejak malam itu, semua orang tahu satu hal. Yang ada di sungai sudah marah. Keesokan harinya, kabar datang bahwa Mang Ujang menghilang dari rumah sakit. Kamar rawatnya kosong. Tidak ada CCTV yang menangkapnya keluar. Satu-satunya yang ditemukan hanyalah pakaian basah yang ditinggalkan di kamar mandi. Asep berdiri di tepi sungai sore itu, menatap air yang kembali tenang. Tapi, kini ia tahu, ketenangan itu bukan tanda aman, melainkan tanda bahwa sesuatu sedang menunggu klimaksnya. Dan cepat atau lambat, pabrik tahu itu akan menuntut tumbal terakhir. Hujan mulai turun sejak sore hari. Bukan hujan deras, melainkan hujan tipis yang turun tanpa henti, membuat tanah di sekitar pabrik tahu berubah lembek dan licin. Langit Sumedang malam itu tertutup awan hitam rendah, seolah menekan desa dari atas. Sejak Mang Ujang menghilang, tidak ada lagi yang benar-benar mengendalikan pabrik. Namun anehnya, produksi tetap berjalan. Para pekerja datang karena takut kehilangan penghasilan, tapi juga karena takut jika pabrik ini benar-benar ditinggalkan. Ketakutan itu terasa beralasan. Menjelang tengah malam, sungai di belakang pabrik mulai naik. Airnya mengalir lebih cepat dari biasanya, membawa ranting, daun,
dan lumpur. Bau amis semakin kuat, membuat beberapa pekerja menutup hidung dengan kain. Asep datang malam itu dengan perasaan berat. Ia berniat itu menjadi malam terakhirnya di pabrik itu, apapun yang terjadi. Sekitar pukul 1 dini hari, suara gemuruh air semakin keras. Getaran halus terasa di lantai produksi. Beberapa cetakan tahu mulai bergeser sendiri. Dan tepat pukul 2.00, bel istirahat tidak berbunyi. Sebaliknya, dari arah sungai terdengar suara seperti hembusan napas panjang, diikuti suara air yang tiba-tiba berputar, seperti pusaran kecil. Pekerja mulai panik, beberapa mencoba keluar, tapi pintu utama pabrik tidak bisa dibuka. Seolah tertahan sesuatu dari luar. Lampu berkedip, mesin menyala sendiri. Dari ruang belakang, suara benturan terdengar semakin keras, disusul teriakan. Bukan satu, melainkan banyak, bercampur antara tangisan dan kemarahan. Air sungai mulai masuk ke dalam pabrik, bukan mengalir, tapi merayap di lantai, seperti mencari sesuatu. Rambut-rambut hitam kembali muncul, menempel di kaki meja, mesin, dan kaki para pekerja. Di tengah kepanikan itu, sosok Mang Ujang tiba-tiba muncul. Ia berdiri di ambang pintu ruang belakang. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, matanya cekung dan merah. Pakaiannya basah kuyup seperti baru keluar dari sungai. "Berhenti!" teriaknya. Suara itu membuat semua orang terdiam. Mang Ujang melangkah ke tengah ruangan dengan langkah gontai. "Ini salah saya," katanya dengan suara bergetar. "Saya yang minta, saya yang janji." Ia mengaku pada semua pekerja bahwa pabrik itu memang berdiri di atas perjanjian pesugihan air. Saat itu ia bangkrut, terdesak dan ingin cepat berhasil. Sungai memberi jalan, pesanan datang, usaha berkembang, uang mengalir. Awalnya cuma diminta sesajen, katanya. Lama-lama diminta yang lain. Mang Ujang menangis. "Air sungai kini setinggi mata kaki. Saya nggak mau ada korban lagi," teriaknya. "Ambil saya saja." Seolah mendengar itu, air di lantai bergejolak hebat. Dari pusaran air di dekat ruang belakang, sosok perempuan itu muncul sepenuhnya. Rambutnya menjuntai, tubuhnya membengkak, kulitnya pucat kebiruan. Wajahnya berubah-ubah, kadang wajah perempuan tak dikenal, kadang wajah Denny, kadang wajah orang-orang yang tidak dikenali, Asep. Dengan suara berlapis-lapis, sosok itu berkata, "Janji sudah terlambat." Air tiba-tiba naik setinggi lutut. Pekerja berteriak histeris. Beberapa jatuh, terseret arus kecil yang terbentuk di dalam pabrik. Mang Ujang berjalan mendekati sosok itu. Tangannya gemetar, namun tekadnya bulat. "Kalau memang harus ada tumbal," katanya pelan, "biar saya yang menyelesaikan." Saat ia melangkah satu langkah lagi, sesuatu dari dalam air menarik tubuhnya dengan keras. Mang Ujang terseret ke arah lubang di ruang belakang. Asep mencoba berlari, tapi arus air terlalu kuat. Ia hanya bisa melihat tubuh Mang Ujang hilang ditelan kegelapan lubang itu, disertai suara air yang bergolak hebat. Beberapa detik kemudian, air berhenti bergerak. Lampu menyala terang. Pintu pabrik terbuka dengan sendirinya. Sungai mulai surut, seolah tidak pernah meluap. Yang tersisa hanyalah keheningan, bau amis yang menyengat, dan kesadaran pahit bahwa sesuatu telah diambil. Tapi belum tentu selesai. Asep berdiri terpaku, menatap lubang di ruang belakang yang kini kosong dan gelap. Dan dari dalam kegelapan itu, ia masih mendengar satu bisikan pelan. Belum lunas. Pagi datang tanpa matahari. Langit Sumedang tertutup awan kelabu sejak subuh. Seolah malam belum benar-benar pergi dari desa itu. Pabrik tahu berdiri dalam kondisi basah dan berantakan. Lumpur menempel di lantai. Rambut-rambut hitam tersisa di sudut ruangan, lengket seperti lumut. Mang Ujang tidak ditemukan.
Polisi datang beberapa jam setelah kejadian, dipanggil oleh warga yang melihat kerumunan dan genangan air di sekitar pabrik. Mereka memeriksa bangunan, ruang belakang, hingga tepi sungai. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada jasad. Hanya pakaian kerja Mang Ujang yang ditemukan di dekat lubang, menuju sungai, basah dan berlumpur. Secara resmi, kejadian itu dicatat sebagai orang hilang akibat dugaan kecelakaan di sungai. Namun bagi Asep dan para pekerja yang malam itu berada di sana, kejadian itu jauh dari sekadar kecelakaan. Pabrik ditutup sementara. Garis polisi dipasang. Para pekerja dipulangkan. Tidak ada yang berani kembali mendekati sungai. Namun ketenangan yang diharapkan tidak datang. Malam pertama setelah kejadian, Asep terbangun oleh suara air mengalir di dalam rumahnya. Lantai kamarnya basah, bau amis samar memenuhi udara. Saat ia menyalakan lampu, semuanya kembali kering, seolah air itu tidak pernah ada. Malam berikutnya, suara itu datang lagi, disertai bisikan. Belum selesai. Rudi mengalami hal yang sama. Ia mengaku melihat bayangan rambut panjang muncul di kaca jendela rumahnya, lalu menghilang saat disenter. Beberapa warga lain juga mulai mengeluh mimpi serupa, tentang sungai yang meluap, tentang orang-orang yang dipanggil namanya dari dalam air. Abah Jajang akhirnya turun tangan. Ia datang ke pabrik pada siang hari, ditemani Pak Rahmat dan beberapa warga tua. Mereka membawa kemenyan, kain putih, dan sesajen sederhana. Bukan untuk meminta, tapi untuk menutup. Saat Abah berdiri di tepi sungai, ia berkata dengan suara berat, yang berjanji sudah diambil, tapi ikatan tempatnya masih hidup. Abah menjelaskan bahwa Mang Ujang memang bagian dari tumbal, tapi bukan satu-satunya. Selama bertahun-tahun, aliran itu sudah kenyang dengan banyak jiwa kecil, rasa takut, penderitaan, dan kehilangan. Semua itu meninggalkan jejak. Yang di sungai itu bukan satu sosok, kata Abah. Itu kumpulan. Asep merasa dadanya sesak mendengar itu. Ia teringat wajah-wajah yang berubah-ubah pada sosok perempuan malam itu. Abah mencoba melakukan ritual penutupan sederhana. Ia menabur bunga ke sungai dan membaca doa. Air sungai beriak pelan, lalu kembali tenang. Namun sebelum mereka pergi, Abah menoleh ke arah Asep. "Kamu," katanya pelan, "kamu yang paling sering dipanggil." Asep mengangguk lemah. "Kalau kamu masih sering dengar suara itu," lanjut Abah, "artinya masih ada satu hal yang diminta. Bukan tumbal lagi, tapi pengakuan." Asep tidak mengerti saat itu. Malamnya, suara Denny kembali muncul, kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Bukan di sungai, tapi di dalam mimpi. Denny berdiri di depan pabrik, wajahnya pucat, matanya kosong. "Kami nggak pernah dihitung," katanya. "Kami cuma dianggap biaya." Asep terbangun dengan napas terengah. Saat itu ia sadar, yang diambil oleh sungai bukan hanya tubuh, tapi juga kebenaran. Selama kejadian-kejadian itu disembunyikan, selama semuanya ditutup sebagai kecelakaan, perjanjian itu tidak akan benar-benar berakhir. Sungai tidak hanya ingin korban, ia ingin diakui. Dan itu berarti ada satu hal yang harus dilakukan, sesuatu yang bisa membuat segalanya benar-benar berhenti, atau justru menghancurkan lebih banyak orang, yang harus diungkap ke permukaan. Suara itu tidak lagi datang dalam mimpi. Ia datang saat Asep terjaga. Pagi itu, ketika Asep berdiri di tepi sungai, menatap air yang tampak tenang, namun gelap di bagian dasar, ia mendengar bisikan itu lagi, pelan, serak, dan seolah berasal dari dalam kepalanya sendiri. "Ceritakan." Asep tahu apa yang dimaksud. Selama ini, semua orang memilih diam. Kehilangan Denny dicatat sebagai kecelakaan. Hilangnya Mang Ujang dianggap musibah. Gangguan-gangguan di pabrik
disapu sebagai rumor. Dan sungai itu tetap menyimpan semuanya. Asep menemui Rudi. Wajah Rudi terlihat lebih pucat dari biasanya. Ia mengaku sudah tidak bisa tidur nyenyak sejak kejadian. Kalau kita terus diam, kata Asep, ini nggak bakal berhenti. Rudi mengerti. Namun ia juga tahu risikonya. Membuka cerita itu berarti membuka luka. Berarti melawan narasi resmi. Berarti kemungkinan disalahkan. Tapi pilihan lain adalah terus hidup dalam ketakutan. Hari itu juga, Asep menemui Pak Rahmat dan Abah Jajang. Ia menceritakan mimpi tentang Deni dan ucapan terakhir Abah soal pengakuan. Abah mengangguk pelan. Kalau begitu, yang diminta bukan tumbal lagi, katanya. Yang diminta adalah nama-nama. Malam itu, Asep menulis semuanya. Ia menulis tentang pabrik tahu, tentang shift malam, tentang ruang belakang, tentang Deni, tentang Mang Ujang, tentang sungai. Ia tidak menambah-nambahi, tidak mengurangi, tidak mengarang. Ia hanya menulis apa yang ia lihat dan dengar. Tulisan itu ia bagikan kepada warga desa, kepada keluarga Deni, dan akhirnya kepada pihak berwenang tingkat kecamatan. Sebagian orang menertawakan, sebagian marah, sebagian takut. Namun sesuatu mulai berubah. Keluarga Deni menuntut penyelidikan ulang. Warga menolak pabrik dibuka kembali. Media lokal mulai datang, meski hanya mencatatnya sebagai dugaan praktik ilegal dan pencemaran sungai. Malam pertama setelah semuanya terungkap, Asep kembali mendatangi sungai. Ia berdiri lama di sana, sendirian. Air sungai beriak pelan. Tidak ada bau amis, tidak ada rambut, tidak ada bisikan. Hanya suara air mengalir seperti sungai pada umumnya. Asep berkata pelan, "Kalian sudah disebut, kalian sudah diingat." Angin malam bertiup dingin. Untuk pertama kalinya sejak berbulan-bulan, Asep merasa dadanya sedikit lebih ringan. Namun Abah Jajang memperingatkan satu hal terakhir. Pengakuan itu menghentikan penagihan, katanya, tapi tidak menghapus jejak. Beberapa hari kemudian, keputusan resmi keluar. Pabrik tahu ditutup permanen. Bangunannya disegel, aliran limbah ditutup. Sungai mulai dibersihkan. Namun pada malam terakhir sebelum bangunan itu benar-benar ditinggalkan, Asep bermimpi satu hal. Ia melihat sungai itu kembali jernih. Di permukaannya, bayangan-bayangan berdiri diam, satu persatu, lalu perlahan menghilang ke dalam air. Yang terakhir menatapnya adalah Deni. Wajahnya tidak lagi pucat. Ia hanya mengangguk pelan, lalu tenggelam bersama arus. Saat Asep terbangun, ia tahu ini akhir dari klimaks, tapi bukan akhir cerita. Karena tempat yang pernah dipakai untuk perjanjian tidak pernah benar-benar kosong setelah pabrik itu ditutup. Penutupan pabrik tahu itu tidak terjadi dalam satu malam. Awalnya hanya garis polisi dan segel sementara. Lalu datang petugas dari kecamatan, disusul orang-orang yang mencatat, memotret, dan mengukur. Bangunan itu perlahan kehilangan fungsinya sebagai tempat kerja dan berubah menjadi bangunan kosong yang berdiri canggung di tepi sungai. Tidak ada lagi suara mesin, tidak ada lagi asap dari cerobong. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, malam di desa itu terasa sunyi. Asep mulai bekerja serabutan. Kadang membantu pamannya di kebun, kadang ikut proyek bangunan kecil. Hidupnya tidak langsung membaik, tapi ia bisa tidur tanpa terbangun pukul 2 dini hari. Meski begitu, rasa aman itu tidak datang sepenuhnya. Setiap kali ia melewati sungai, Asep masih merasakan hawa dingin yang sama. Airnya kini lebih jernih, bau amis berkurang, dan ikan-ikan kecil mulai terlihat kembali. Tapi di beberapa titik, terutama dekat bekas saluran pabrik, airnya tetap lebih gelap. Seolah ada bagian yang tidak bisa dibersihkan begitu saja.
Rudi memutuskan pindah keluar kota. Ia pamit tanpa banyak cerita. Saat berpamitan, ia hanya berkata satu hal. Gue nggak mau kerja lagi di tempat yang malamnya punya jam sendiri. Beberapa pekerja lain memilih tetap tinggal, tapi tidak ada satupun yang mau bekerja malam. Mereka menyebutnya kebetulan, tapi Asep tahu itu bukan hanya soal jam kerja. Keluarga Denny akhirnya menerima keputusan resmi bahwa kasus itu ditutup sebagai kecelakaan kerja yang diperparah pencemaran sungai. Tidak ada pihak yang benar-benar ditetapkan bersalah. Namun bagi keluarga itu, setidaknya nama Denny sudah disebut. Ia tidak lagi dianggap hilang tanpa cerita. Bu Enah, pedagang gorengan, mulai kembali mencuci peralatannya di sungai. Ia pernah berkata pada Asep, sekarang sungainya lebih ringan, kayak udah nggak nyimpen apa-apa. Tapi suatu sore, Bu Enah juga mengaku pernah mendengar suara air diseret. Seperti ada orang berjalan di dalam sungai saat senja. Saat ditengok, tidak ada apa-apa. Pabrik tahu itu dibiarkan kosong. Rumput liar mulai tumbuh di halaman. Dindingnya mengelupas. Lumut hijau merambat di tembok belakang yang menghadap sungai. Pintu ruang belakang dipaku permanen oleh warga. Bukan karena perintah siapapun, tapi karena tidak ada yang ingin tahu lagi apa yang ada di dalamnya. Anak-anak dilarang bermain terlalu dekat. Orang tua akan langsung menegur jika ada yang melempar batu ke sungai di sekitar pabrik. Jangan ganggu, begitu kata mereka. Suatu malam, Asep bermimpi lagi. Ia berdiri di depan pabrik kosong. Tidak ada air meluap, tidak ada sosok perempuan, hanya suara sungai mengalir pelan. Dari dalam bangunan, ia mendengar suara mesin tahu menyala sebentar, lalu mati. Saat terbangun, Asep tidak merasa takut. Ia hanya merasa sedih. Karena ia sadar, tempat itu pernah menjadi sumber hidup banyak orang, tapi juga menjadi tempat di mana terlalu banyak hal disembunyikan. Dan meski perjanjiannya telah diputus, jejaknya akan selalu ada di sungai, di tanah, dan diingatan orang-orang yang pernah bekerja di sana, yang tidak ikut ditutup. Waktu berjalan pelan di desa itu. 1 tahun berlalu sejak pabrik tahu ditutup. Bangunan itu kini hampir tidak dikenali. Atap sengnya berkarat, sebagian genteng runtuh, dan dinding belakangnya ditumbuhi tanaman liar yang menjalar hingga ke tepi sungai. Orang-orang jarang menyebutnya lagi sebagai pabrik. Mereka menyebutnya bangunan lama. Asep kini bekerja tetap sebagai tukang di proyek perumahan di kecamatan sebelah. Ia pulang sore, makan malam, lalu tidur. Hidupnya sederhana dan nyaris membosankan. Dan justru itulah yang ia syukuri. Namun setiap beberapa bulan sekali, selalu ada cerita kecil yang muncul. Seorang pemancing mengaku kailnya sering tersangkut di bagian sungai dekat bangunan lama, padahal tidak ada batu besar atau ranting. Anak-anak pernah menemukan tahu yang sudah hancur di pinggir sungai, meski tidak ada pabrik lain di hulu. Saat diambil, tahu itu berubah menjadi gumpalan lumpur. Tidak ada yang membesar-besarkan cerita itu. Semua orang memilih diam. Suatu sore, Asep duduk di warung kopi dekat jalan desa. Ia bertemu Pak Rahmat yang kini rambutnya semakin memutih. Mereka berbincang ringan hingga Pak Rahmat berkata pelan, "Tempat itu udah ditutup, tapi ceritanya enggak." Asep mengangguk. Ia mengerti maksudnya. Beberapa waktu kemudian, seorang peneliti lingkungan dari luar daerah datang. Ia ingin mengambil sampel tanah dan air sungai. Saat ditanya mengapa memilih lokasi itu, ia hanya menjawab, "Data lama menunjukkan ada anomali." Saat ia mengambil sampel di dekat bangunan lama, alat pengukurnya sempat mati mendadak. Setelah dinyalakan kembali, angkanya melonjak sebentar, lalu kembali normal. Ia tertawa kecil dan menyebutnya gangguan teknis. Namun malam itu, ia menginap di rumah warga dan mengaku tidak bisa tidur karena mendengar suara mesin dari arah sungai.
Tidak ada yang menanggapi serius. Malam terakhir sebelum peneliti itu pergi, hujan turun deras. Sungai meluap sedikit, tapi tidak sampai banjir. Warga berjaga seperti biasa. Asep berdiri di beranda rumahnya, memandang ke arah bangunan lama yang samar terlihat dari kejauhan. Di tengah suara hujan, ia mendengar sesuatu. Bukan bisikan, bukan panggilan. Suara air jatuh ke cetakan tahu. Pelan, berulang. Seperti proses yang tidak pernah benar-benar berhenti. Asep tidak mendekat. Ia tidak merasa terpanggil. Ia hanya berdiri, menunggu hujan reda. Keesokan paginya, sungai kembali surut. Tidak ada bekas aneh. Tidak ada laporan apapun. Bangunan itu tetap berdiri. Tidak digunakan, tidak dihancurkan. Seolah sengaja dibiarkan sebagai penanda. Abah Jajang pernah berkata, sebelum meninggal beberapa bulan lalu, ada tempat yang cukup ditinggalkan. Tidak perlu ditantang, tidak perlu ditutup sempurna. Dan mungkin itulah akhir yang paling masuk akal. Karena tidak semua cerita harus selesai dengan penjelasan. Sebagian cukup diketahui, lalu disimpan. Bangunan yang tidak disebut namanya. Sudah hampir 5 tahun sejak pabrik tahu itu berhenti beroperasi. Tidak ada pelang, tidak ada papan peringatan, hanya bangunan tua di tepi sungai yang perlahan dimakan waktu. Orang-orang yang baru pindah ke desa itu mengira bangunan tersebut gudang lama atau rumah kosong yang tak terurus. Mereka tidak tahu fungsinya dulu apa, dan warga setempat tidak pernah menjelaskan. Jika ada yang bertanya terlalu jauh, biasanya hanya dijawab singkat, "Itu bangunan lama, jangan ke sana." Asep kini sudah berkeluarga. Ia bekerja sebagai mandor bangunan kecil di kota. Sesekali ia pulang ke desa, mengunjungi orang tuanya, duduk di teras rumah saat sore, sambil mendengar suara sungai mengalir seperti biasa. Tidak ada yang aneh. Namun setiap kali hujan turun lama dan deras, Asep selalu terbangun di tengah malam. Bukan karena mimpi buruk, melainkan karena suara air yang terlalu teratur. Seperti sedang diproses. Beberapa bulan lalu, seorang pemuda dari luar desa nekat masuk ke bangunan itu. Ia ingin membuat konten video urban exploration. Rekamannya tidak pernah diunggah. Ia hanya sempat mengirim pesan suara ke temannya. Di sini tuh sunyi banget, tapi rasanya kayak rame. Keesokan harinya, pemuda itu ditemukan di pinggir sungai dalam keadaan pingsan. Tidak ada luka, tidak hanyut, tidak tenggelam. Saat sadar, ia tidak ingat apapun selain satu hal. Ia yakin pernah bekerja di tempat itu. Padahal, ia belum pernah ke desa tersebut sebelumnya. Warga mengantar pemuda itu pulang tanpa banyak tanya. Tidak ada yang melapor, tidak ada yang menegur. Semua sepakat, lebih baik tidak memperpanjang cerita. Asep mendengar kabar itu dari Pak Rahmat, yang kini berjalan dengan tongkat. "Masih ada yang tertinggal ya, Pak?" tanya Asep pelan. Pak Rahmat menatap sungai lama sekali sebelum menjawab. "Bukan tertinggal," katanya. "Ditinggalkan." Menjelang maghrib, burung-burung selalu terbang, menjauh dari arah bangunan itu lebih cepat dari biasanya. Tidak pernah ada yang bersarang di atapnya. Tidak ada tanaman buah yang tumbuh di sekitarnya. Seolah alam pun sepakat menjaga jarak. Pada suatu sore yang sangat biasa, Asep berdiri di tepi sungai. Ia melihat air mengalir, membawa ranting, daun, dan lumpur kecil. Tidak ada wajah, tidak ada bisikan, tidak ada panggilan. Namun sebelum pergi, Asep berkata pelan, entah kepada siapa, "Sudah cukup." Sungai tetap mengalir, dan bangunan itu tetap berdiri. Tidak sebagai ancaman, bukan pula sebagai peringatan, melainkan sebagai pengingat bahwa ada tempat-tempat tertentu yang seharusnya tidak pernah dipakai untuk berjanji. Cerita tentang pabrik tahu itu tidak pernah ditulis resmi. Tidak masuk arsip desa. Tidak jadi berita besar.
Ia hanya hidup dari satu orang ke orang lain, dari obrolan pelan, dan dari larangan yang tidak pernah dijelaskan alasannya. Dan mungkin itulah bentuk akhir paling jujur dari sebuah kisah nyata.